Ibu, selamat siang. Selamat siang, silakan duduk nak. Ya, terima kasih. Oke, kita langsung aja ya nak. Perkenalkan, nama Ibu Firliana. Saya salah satu guru BK yang ada di sekolah kamu. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa ya nak? Ya, nama saya Tegar Cornelius Mikaemus. Teman-teman saya biasa panggil saya Tegar. Oke, senang bertemu dengan kamu ya. Gimana kabar kamu hari ini? Eh, Kabar saya Bu, sehat aja Bu. Oh, sehat ya. Iya Bu. Tapi kok Ibu lihat kamu kayak sedih gitu ya? Kenapa? Tidak apa-apa sih Bu. Eh, Kamu tadi sebelum ke sini ada mata pelajaran apa? Tadi ada pelajaran bahasa Indonesia. Kamu udah sarapan? Sudah terima. Baguslah. Eh, Sebelum kita memulai sesi konseling, di sini Ibu ingin memberitahu kamu bahwa apapun yang kamu ceritakan kepada Ibu tidak akan memberitahu kepada orang lain karena di dalam konseling ini ada namanya asas kerahasiaan, di mana Ibu sebagai konselor tidak boleh menceritakan apapun cerita kamu kepada orang lain tanpa izin dari kamu. Kamu paham? Iya Bu, saya paham Bu. Oke, sekarang bisakah kamu ceritakan apa permasalahan yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Saya merasa gimana ya? Saya merasa ada masalah saja di keluarga saya, terutama pada orang tua saya, sama ayah saya. Mungkin saya merasa hal yang aneh di situ. Hal aneh seperti apa itu? Sejak kecil ayah sama ibu saya sudah bercerai. Saya tinggal sama ibu dan kakak saya. Ayah saya juga saya rasa jarang datang berkunjung ke rumah ya. Waktu saya SMP, saya juga dapat kabar kalau ayah saya meninggal dunia. Ya, rasanya sangat aneh bagi saya. Saya bahkan tidak sempat benar-benar mengenal dia karena sudah jarang berkunjung, dan tiba-tiba saya dapat kabar bahwa dia sudah tiada. Ibu bisa melihat sih betapa kehilangannya kamu ya, apalagi sosok ayah itu kan sangat berarti bagi hidup kamu. Eh, apa yang kamu ingat, atau momen apa yang kamu ingat bersama ayah kamu sewaktu kamu masih kecil kah, atau gimana? Momen yang saya ingat sih tidak terlalu banyak sih kadang, tapi seringnya saya hindari. Kalau saya mengingatnya itu saya rasa seperti saya jadi marah begitu. Saya marah begitu karena dia tidak pernah berusaha datang untuk menemui saya, walaupun hanya untuk waktu berdua begitu. Jadi kamu merasa marah sama ayah kamu karena beliau ini tidak pernah hadir gitu di sisi kamu ya? Ini ya, kalau ada perempuan begitu yang mungkin perhatian sama saya juga takut dia bakal meninggalkan saya, karena saya dari dulu juga tidak dapat cinta dari orang tua saya. Jadi kalau saya rasa ada yang perhatian gitu, saya takut bahwa itu tidak asli. Jadi perasaan takut ditinggal itu mungkin berasal dari pengalaman masa lalu kamu yang
sudah kamu pendam dari lama, makanya kamu tuh punya rasa takut lagi ditinggalkan sama seseorang. Iya, jadi sebenarnya itu bukan salah pacarku ya, tapi saya sendiri yang masih takut ditinggal oleh orang. Iya, kamu sudah mulai menyadari sumber emosi kamu itu langkah yang besar. Apa yang kamu rasakan setelah menyadari hal itu? Entah lah, sedih sih, tapi di sisi lain saya juga merasa sedikit lega ya, seperti selama ini saya simpan semua perasaan itu sendirian gitu. Tidak apa-apa kalau kamu merasa sedih, karena kesedihan itu kan bagian dari proses kamu menerima sesuatu yang kamu rasakan. Nah, kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu sendiri karena kamu tidak sempat dekat dengan ayahmu. Jadi kamu jangan merasa bahwa kalau kamu tidak pernah dekat dengan ayahmu bukan berarti kamu juga gagal di dalam mungkin percintaan kamu atau pertemanan dan lain sebagainya. Iya bu, kadang saya juga merasa gagal jadi anak baik karena ayah saya meninggal sebelum saya bisa sempat bikin dia bangga. Kamu masih berusaha jadi anak yang baik, bahkan setelah ayah kamu sudah pergi, kamu masih membawa nilai-nilai yang mungkin waktu kecil beliau pernah berikan kepada kamu, mungkin kasih sayang yang sedikit yang pernah kamu rasakan terhadap ayah kamu. Kalau saya bisa berdamai dengan masa lalu, mungkin saya nggak akan mudah takut kehilangan orang lain. Itu tujuan yang bagus sebenarnya. Kamu kan akan terus bekerja sama agar kamu bisa menerima perpisahan dengan yang lebih tenang tanpa kehilangan rasa percaya pada orang lain. Jadi kamu nih udah kehilangan ayah kamu. Nah, jadi kamu harus bisa menerima itu dan kamu harus bisa menjalani hidup kamu dengan baik, sebagaimananya kamu harus menjalani hidup yang tenang, senang, tanpa ada namanya pikiran tentang masa lalu kamu. Apa ada yang ingin kamu ceritakan lagi? Sepertinya hanya itu bu, selama ini saya rasakan. Baik, kalau gitu sebelum kita akhiri sesi hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa kamu sudah melakukan langkah yang sangat baik. Hari ini kamu berhasil mengungkapkan perasaan apa yang kamu pendam tentang ayah kamu, mulai dari perasaan marah kamu, sedih kamu, sekaligus rindu yang belum sempat terucap. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu mulai berani menghadapi dan memahami emosi kamu sendiri. Nah, dari perbincangan kita tadi, kita bisa menyadari bahwa rasa takut ditinggal yang kamu rasakan sekarang berakar tuh dari pengalaman masa kecil kehilangan ayah kamu. Kamu bisa menyadari hal itu adalah awal mula kamu bisa berproses untuk menyembuhkan dan menerima diri kamu sendiri. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan melanjutkan dengan membantu kamu memproses lebih dalam perasaan kehilangan agar bisa diterima hubungan yang tenang, tidak ada lagi pengaruh dari masa lalu kamu. Kamu sudah hebat karena kamu sudah berani terbuka hari ini, kamu berani cerita kepada ibu. Sebelum kita akhiri sepenuhnya, ibu ingin tanya sama kamu,
setelah kamu cerita pada ibu, hal apa yang kamu sadari tentang diri kamu? Iya Bu, saya baru sadar kalau selama ini saya sering menekan emosi saya. Ya, saya juga takut kalau saya kelihatan lemah atau terlalu bergantung dengan orang lain. Oh gitu. Jadi kamu berusaha terlihat kuat agar tidak terluka lagi ya. Iya Bu. Eh, itu tuh namanya mekanisme pertahanan diri yang sering muncul pada orang lain yang mengalami kehilangan peran masa kecilnya. Menurut kamu apa sisi baik dan sisi kurang dari cara itu? Menurut saya sisi baiknya saya jadi mandiri, tapi sisi buruknya saya sering merasa kesepian Bu. Saya susah cerita sama orang lain. Oh, baik. Eh, itu pengamatan yang dalam. Terkadang kan pelindungan diri itu justru membuat kita tuh kehilangan kehangatan yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, kalau kamu membayangkan bisa berbicara dengan ayahmu sekarang, apa yang ingin kamu katakan kepadanya? Em, saya ingin bilang kalau saya rindu dan saya pengen sekali ayah tahu kalau saya tidak marah lagi. Ya, saya cuma pengen dia tahu kalau saya tetap sayang sama dia. Dengan kamu mengungkapkan perasaan kamu yang tadi, bagaimana perasaan kamu sekarang? Eh, saya sedikit merasa lega Bu karena saya sudah mengungkapkan perasaan saya. Bagus. Berarti kamu sudah bisa mengendalikan emosi kamu, kamu sudah bisa menerima diri kamu apa adanya tanpa lagi kamu harus melihat sisi kamu yang dulu. Jadi kamu jangan takut lagi merasa kehilangannya, karena itu kan tidak akan selalunya kamu merasa kehilangan. Pasti ada saat-saatnya dimana kamu tuh diterima secara penuh dengan seseorang. Iya Bu. Oke, baik, mungkin itu aja sesi konseling kita hari ini ya. Iya Bu, terima kasih. Sekarang saya ingin belajar untuk tidak takut mencintai lagi, dan saya akan mencoba memberi ruang buat orang lain tanpa hadirnya rasa takut kepada diri saya lagi. Karena sama-sama semangat ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, Selamat siang. sama-sama, selamat siang. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu.